Pemirsa, jurnalis investigasi TV dimanapun berada, berikut info serta berita hari ini kami sampaikan. Kepala Desa Taman Sari, Gedong Tataan, Fabian Jaya, bersama sejumlah ketua lembaga dan media di Kabupaten Pesawaran, hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, memenuhi undangan penyidik Tipiter di Treskrimsus Polda Lampung, guna dimintakan wawancara dan klarifikasi perkara, atas laporan yang dilakukan oleh PT PN7 ke Polda Lampung, nomor laporan, LP-B-272-7 Romawi 2023-SPKT-Ditkrimsus-Polda-Lampung tanggal 28 Juni tahun 2023. Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung, usai memberikan keterangan kepada penyidik Tipiter di Treskrimsus Polda Lampung mengatakan, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya memenuhi panggilan penegak hukum ini. Tentunya ini akan dapat lebih memperjelas bagi pihak penegak hukum untuk lebih memperkuat dan mengetahui kebenarannya tentang status lahan seluas 329 hektar, yang tak bersurat, yang telah puluhan tahun dikuasai dan dikelola oleh PT PN7W Berulu Gedong Tataan. Terkait apa, Bang? Ya, artinya kami sebagai warga negara yang baik, ya tentu kami memang punya ada pembedaan, ya kan. Artinya kami sudah untuk dimintai masalah keterangan tentang lahan yang istilahnya kalau bahasa mereka ada kedudukan lah di masyarakat. Hanya keterangan saja. Terkait dengan laporan siapa, Bang? Hal tersebut. Ya, PT PN7 yang melaporkan. Terkait dengan laporan ini yang sudah dilaksanakan terkait dengan wawancara ataupun penyidikan tadi, apa upaya dan juga harapan dari teman-teman di lembaga dan juga masyarakat Kabupaten Pesawaran? Ya, kalau kami sebenarnya malah senang ya dengan adanya ini, artinya kami bisa memberikan informasi yang baik, yang benar kepada pihak kepolisian bahwa memang mereka PT PN7 itu melaksanakan kegiatan perkebunan itu tanpa surat, ya kan? Itu sudah kita beberkan, kita terangkan. Nah, adapun istilahnya yang dilaporkan masalah pemotongan, ya memang itu tanah masyarakat, tanah adat, ya kan? Artinya kita meyakini itu dengan adanya situs-situs yang memang istilahnya sampai sekarang itu masih ada. Ya kan? Dengan keterangan juga dari istilahnya tim Reforma Agraria bahwa tanah itu memang tidak bersurat, kan? Pernyataan Bu Sri Rezeki waktu itu di DPD, kan? Bahwa memang benar PT PN7 sampai saat ini memang tidak ada lembar surat mengelola lahan tersebut. Terkait informasi adanya laporan juga dari teman-teman lembaga terkait dengan dugaan korupsi di PT PN7, seperti apa sampai saat ini, Bang? Tahapannya, Bang? Memang kami pada tanggal 4 kemarin ya, artinya memang kami 5 lembaga ini melaporkan direksi daripada PT PN7 dulu, artinya dengan adanya itu tadi pertama mereka mengelola lahan tanpa surat. Nah, dengan tanpa surat tersebut tentu mereka tidak mungkin membayar pajak, ya kan, pajak tanah maupun pajak penghasilan. Nah, kemudian hasilnya itu juga kami laporkan kemana mereka setor, ya kan, karena tanah itu tidak bersurat, ya kan. Nah, kemudian juga kami melaporkan masalah alih fungsi, ya kan, artinya di lahan yang istilahnya mereka klaim sebagai alih fungsi sampah. Misalnya juga kan disewakan tanah tersebut, kemudian ditanami jagung. Untuk itu sendiri, Bang, ada berapa lembaga sih, Bang, yang melaporkan, dan apakah ada lembaga lain yang melaporkan terkait hal dugaan korupsi ini, Bang? Saya kira ini hanya 5 lembaga saja. Kalaupun ada nanti lembaga lain ya dari kecuali kami ini, artinya ya perlu dipertanyakan gitu loh, ya kan, datanya dari mana, ya kan, kemudian sumbernya dari mana. Tentu itu tidak kredibel kalau saya kira, ya kan, karena memang yang dari awal hanya 5 lembaga inilah yang artinya memang berkonsentrasi bersama masyarakat itu, yaitu mencari data bagaimana supaya membuktikan bahwa benar PT PN7 itu tidak ada surat dalam mengelola lahan tersebut. Terkait dengan harapannya, Bang, sebagai pelapor terkait dengan kasus korupsi yang diduga dilakukan PT PN7, apa harapannya untuk PT PN7 sendiri? Ya, saya kira juga ya, yang pertama tentu dari pihak kepolisian, ya kan. Artinya kami ini kan sebagai warga negara baik sudah memberi contoh ini kan, ketika dipanggil ya kita kooperatif, kita datang, ya kan. Begitu pula dengan laporan yang kita tujukan, tentunya juga Polda harus cepat segera, ya kan, memanggil dari pihak yang kami laporkan, yaitu direksi PT PN7. Nah, untuk direksi PN7 kalau dipanggil ya juga harus seperti kami lah, ya kan. Nah, harus memberi contoh juga mereka sebagai pejabat negara, pejabat publik, ya kan,
ketika dipanggil jangan istilahnya banyak alasan lah, inilah itulah ya kan. Ini yang memanggil kan istilahnya memang istilahnya polisi gitu kan, memang bertugas seperti itu. Senada yang diungkapkan Kades Taman Sari, Gedong Tataan, Fabian Jaya, yang menyebutkan dengan adanya pemanggilan dari pihak penegak hukum tersebut, tentunya akan lebih memperjelas dan mempermudah masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahannya, yang sekarang masih diklaim sepihak oleh pihak PT PN 7 sebagai miliknya tersebut. Ya, kita selaku memang masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, tentunya harus kooperatif. Apalagi saya melihat dalam permasalahan ini, dengan hadirnya saya memberikan keterangan ke pihak Ditkrimsus atau kepolisian, mudah-mudahan akan memperjelas persoalan yang sebenarnya terkait lahan 329 ini. Apakah benar itu milik PTP seperti yang mereka klaim? Apakah memang nyata mereka tidak bersurat sesuai dengan apa yang sudah disuratkan oleh BPN? Jadi untuk memperjelas bahwa permasalahan ini, apakah ini tanah masyarakat ataukah ini tanah yang mereka klaim benar. Tapi kalau melihat apa yang sudah bergulir sampai saat ini, kita meyakini bahwa sesuai dengan surat BPN memang PTP tidak mempunyai surat apapun terkait lahan tersebut. Untuk bisa ini kan Pak, pasal apa yang dituduhkan ataupun undang-undang nomor berapa Pak yang dituduhkan terkait laporan BPN? Kalau nggak salah undang-undang perkebunan yang mana menurut mereka masyarakat atau ahli waris ini sudah menduduki lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Itu yang artinya kemudian tadi dibacakan oleh penyidik. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa terkait dengan hal tersebut, sepertinya dengan data yang ada dan berkas dari masyarakat sudah terjawab semua bahwa lahan ini memang tidak bersurat yang dikelola oleh BPN sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan atau yang diputuskan oleh BPN musyawarah. Demikianlah, kami sampaikan berita pada hari ini, kru dan tim jurnalis Investigasi TV.